Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Kali ini masih membahas artikel gua ambil dari The Athletic. Ini tentang pembahasan kontrak dari Marcus Rashford. Update apa atau kabar-kabar apa, informasi apa yang didapat dari The Athletic terkait dengan hal ini. Di paragraf awal ini ya kurang lebih membahas tentang bagaimana luar biasanya Marcus Rashford musim ini. Walaupun juga demikian sempat ada masalah injury atau cedera yang sempat diderita Marcus Rashford ya di musim-musim sebelumnya, terutama di pundaknya. Ya, ini kan kalau nggak salah terjadi musim lalu, sehingga Marcus Rashford pun juga tidak bisa bermain dari awal musim ya kan. Tapi musim ini sang pemain bisa ikut serta di preseason, bahkan sangat menikmati preseason, sangat percaya diri. Erik ten Hag bisa mengembalikan performanya di atas lapangan, sehingga ketika musim bermain, walaupun di 2 pertandingan awal Manchester United tampil tidak bagus, hasilnya pun buruk, tapi setelahnya perlahan Marcus Rashford bisa menjadi senjata utama dari Manchester United. Kontraknya di Old Trafford ini akan selesai akhir musim depan. Manchester United sudah men-trigger 1 tahun perpanjangan ya di bulan Desember. Jadi ya ada perpanjangan secara otomatis 1 musim. Walaupun demikian, pembicaraannya saat ini yang dikabarkan adalah pihak Manchester United berencana untuk menawari kontrak dari Marcus Rashford. Bahkan ada kabar kalau ini akan yang menjadi terbesar ya, dan juga terpenting bagi karir dari Marcus Rashford. Jadi kontrak yang direncanakan akan ditawarkan oleh Manchester United. Tentang penjualan dari Manchester United oleh keluarga Glazer ini tidak dilihat sebagai faktor yang memperlambat kontrak dari Marcus Rashford, dan tidak juga proses memperpanjang kontrak pemain lain, karena Marcus Rashford ini ditulis di The Athletic merupakan satu dari 3 pemain pilihan Erik ten Hag untuk diperpanjang kontraknya. Ada Luke Shaw dan juga Diogo Dalot serta Fred. Ini disebutkan juga sedang diproses untuk diperpanjang lagi kontraknya. Menarik ya, Luke Shaw, Diogo Dalot, dan juga Fred. Sobat Football United mungkin ada beberapa pendapat yang berbeda, ya nggak apa-apa ya, namanya pendapat berbeda. Diogo Dalot dijual aja, dibuang aja. Luke Shaw begini dan begitu. Fred, wah ini nggak jelas, visinya nggak ada. Faktanya, kabarnya dari The Athletic kalau Luke Shaw, Diogo Dalot, dan Fred ini sedang diproses kontraknya untuk diperpanjang oleh Manchester United atas rekomendasi dari Erik ten Hag, beserta tentu saja dengan Marcus Rashford. Juga dibahas ada negosiasi yang sedang dilakukan untuk kontrak perpanjangan dari kiper David De Gea. Berbeda dengan pemain lain, David De Gea ini tidak di-trigger 1 tahun perpanjangan kontraknya karena akan memperbarui kontraknya dengan pengurangan gaji dari yang dimiliki sekarang ini adalah 375.000 pounds per pekan. Kabar dari yang lainnya kan nanti mungkin akan ada bonus performa atau penampilan dari David De Gea kalau dia bisa tampil di sekian pertandingan, kurang lebih demikian ini yang dikabarkan. Erik ten Hag mengatakan kalau perpanjangan kontrak dari Marcus Rashford ini menjadi prioritas setelah 2 golnya di kemenangan 3-0 Manchester United atas Leicester City bulan yang lalu. Kita sedang bekerja dengan hal tersebut.
tunggu saja, tapi di background kita ini sedang bekerja keras. Tidak ada pertanyaan tentang Marcus Rashford, bagaimana pentingnya dia dan perannya dia di Manchester United. Artinya ya tidak perlu ditanyakan ya bagaimana pentingnya. Tapi salary expectation-nya akan menjadi kunci. Jadi gaji dari yang diinginkan oleh Marcus Rashford ini akan menjadi kunci. Di bulan Desember ada laporan ya, desas-desus mungkin kalau Marcus Rashford akan menjadi pemain Manchester United dengan gaji tertinggi. Wow. Dan ini ya walaupun sekarang ini fokusnya tentu saja yang disebutkan di sini ya, fokusnya adalah bagaimana Manchester United bisa mendapatkan tiket Liga Champions. Kontraknya dari Marcus Rashford sendiri sekarang ini dikabarkan sekitar 200.000 per pekan. Wow. Berapa ini ya? Berarti selanjutnya Cristiano Ronaldo pada saat itu gajinya 400.000 pounds per pekan. Apakah Marcus Rashford akan seperti Cristiano Ronaldo? Pada sebelum gue pikir sih mungkin tidak setinggi itu ya, karena ini juga hal yang menurut gua ya dibahas. Oke, kurang lebih informasinya gua coba baca ya, kurang lebih itu sih yang paling penting menurut gua. Mungkin tambahan adalah ya Marcus Rashford juga berbicara sangat positif tentang klub dan juga pemain, tentang bagaimana dan pemain lain juga bisa melihat ya bagaimana Erik ten Hag ini bisa mengembalikan banyak hal di Manchester United. Positioning, oke. Bahkan di pelatih sebelumnya Ralf Rangnick ini sempat berpikir untuk memposisikan Marcus Rashford bisa meninggalkan Old Trafford kalau dia dan juga keluarganya serta perwakilannya ini berpikir itu merupakan hal yang tepat bagi sang pemain. Jadi ini sangat berbeda dari Erik ten Hag yang dari awal memprotek, mensupport bahkan Marcus Rashford dengan mengatakan ya dia akan menjadi elemen penting. Bahkan sempat ada pertanyaan ya antara Marcus Rashford dan juga Anthony Martial apakah bisa meraih sekian gol musim ini. Berbeda dan dijawab oleh Marcus Rashford dengan jumlah gol, kontribusi yang luar biasa sampai dengan sejauh ini. Bahkan mengkhawatirkan, kenapa? Gua sih secara dengan amatiran ya, karena terlalu dominannya gol dari Marcus Rashford. Gua khawatir pemain lain, nah kalau seandainya Marcus Rashford macet golnya, nah Manchester United sering kesulitan ya. Tapi mudah-mudahan bisa dicari solusinya. Balik lagi soal masalah perpanjangan kontrak. Dikabarkan tadi tidak terkait dengan proses penjualan Manchester United, tapi menurut gua tetap ada sih, tetap ada. Karena yang diperpanjang rencananya ini kan bukan hanya satu pemain. Mungkin bukan satu-satunya faktor penjualan Manchester United, tapi bahwasannya itu ada sedikit mungkin ya sumbangsi dalam tanda kutip ke proses ini, bisa jadi demikian karena kan ada dana yang harus dibayarkan ini ke pihak Marcus Rashford ya, karena terkait dengan kontrak barunya. Dan sektor ini juga kan yang ingin diperbaiki oleh Manchester United untuk musim depan dengan mendatangkan striker premium yang bisa memberikan solusi gol bagi Manchester United di luar Marcus Rashford. Balik lagi ke kontrak Marcus Rashford. Gue juga menantikan ini berapa gaji baru dari Marcus Rashford, karena biasanya hal demikian ini juga akan berpengaruh bukan hanya ke pemain tapi juga ke dressing room. Jadi harus hati-hati sekali ya dalam menegosiasikan kontrak baru. Harapan gue tentu saja Marcus Rashford bisa bermain lebih panjang lagi di Manchester United. Ini salah satu talenta luar biasa sih menurut gue. Penampilannya musim ini sangat berbeda dari musim lalu, sangat tajam, bisa bermain di beberapa posisi, dan ini juga bisa memberikan contoh kepada pemain muda, terutama yang dari akademi ya kan, ataupun yang lebih muda lagi, bahwasannya
jalan ataupun jenjang di Manchester United itu tuh ada pemain muda ya kan, masuk ke akademi, masuk ke tim mudanya. Kalau oke, bisa dapat kesempatan dan bisa bersinar di Manchester United di tim utama. Marcus Rashford tentu saja pemain ini pertama kali diberikan debutnya di zamannya Louis van Gaal. Bahkan di pertandingan besar pada saat itu, salah satu big match menghadapi Arsenal, dipercaya dan bisa membayar kepercayaan dengan menyumbang 2 gol kalau tidak salah. Dan setelahnya memang Marcus Rashford lebih sering, sangat sering menjadi penghuni tim utama Manchester United. Bahkan di pelatih-pelatih selanjutnya, Jose Mourinho, Ralf Rangnick, dan juga Ole Gunnar Solskjaer, dan saat ini di tangan Erik ten Hag. Ada pemain lain juga yang dikabarkan sedang diproses perpanjangan kontraknya, Luke Shaw, Fred, Diogo Dalot. Ini juga memberikan, karena sumbernya juga dari The Athletic kan, bahkan menekankan kalau memang untuk sektor bek kanan dan bek kiri prioritasnya ada di Luke Shaw dan juga Diogo Dalot. Dan gue perkirakan dua pemain inilah yang memang diproyeksikan menjadi pemain utama untuk musim depan. Aaron Wan-Bissaka nanti dilihat dulu bagaimana situasinya, walaupun gue juga melihat nampaknya peluangnya besar ini untuk stay di Manchester United, dan bolanya kayaknya ada di Aaron Wan-Bissaka sendiri. Dia bisa tidak menerima peran barunya, artinya bukan jadi pilihan utama ya di sektor bek kanan. Kalau Fred menurut gue nggak ada masalah di sana. David De Gea juga seharusnya tidak ada masalah, tapi Manchester United juga punya backup plan kalau seandainya kontrak dengan David De Gea ini gagal, walaupun peluangnya kecil. Sudah ada beberapa nama yang siap untuk diincar untuk posisi penjaga gawang utama. Sekaligus juga nampaknya ini menepis, menurut gue ya, menepis kemungkinan Dean Henderson akan menjadi pilihan utama bagi tim musim depan. Mungkin terkait dengan bagaimana Dean Henderson ini cabut ke Nottingham Forest yang ya dengan cara yang menurut gue tidak cukup bagus, di mana dia sangat kecil sekali, sangat tipis komunikasinya dengan Erik ten Hag ketika dia memutuskan untuk ke Nottingham Forest. Dan Dean Henderson jelas menginginkan menjadi kiper utama dengan menit bermain yang tinggi. Kurang lebih demikian. Kesimpulannya, semoga proses perpanjangan kontrak dari Marcus Rashford ini bisa cepat selesai, sehingga konsentrasinya segera kembali ya. Dan Manchester United juga bisa mengamankan ini pemain yang memang berasal dari Manchester, born and bred, sebagai talenta luar biasanya saat ini, mesin gol di lini depan. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Sehat-sehat terus keluarga. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.